والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat ar-rahmah yang berhubungan dengan sifat rahmah yang muta'addi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Dalilnya apa? Tentang penetapan hal ini, bahwasanya Allah telah menetapkan atas dirinya untuk merahmati hamba-hambanya. Dalilnya apa ini? Fauzan. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Nah, kitabah yang dimaksudkan di sini kitabah apa? Indahnya siapa? Kitabah kauniyah qadariyah. Baik. Kenapa? Karena rahmat ini mencakup siapa? Semuanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Padahal secara syar'i Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati orang-orang kafir. Dari sini fadillah kenapa kita menegaskan bahwasanya kitabah yang dimaksud dalam ayat kata rabbukum ala nafsihi rahmah adalah apa? Kitabah kauniyah qadariyah. Dan kitabah termasuk sifat dari sifat-sifat fi'liyah yang terbagi menjadi dua, kitabah syar'iyah dan kitabah qadariyah atau kauniyah. Nah, sebagai faedah, pada beberapa waktu yang lalu tersebar banyak qasidah berhubungan dengan corona. Jika sebagian ikhwah menerjemahkannya. Nah, pada sebagian isinya dikatakan apa? Innal ladzi katabal baqa li nafsihi. Nah, innal ladzi katabal baqa li nafsihi. Baik. Ini padanya alhamdulillah keliruan. Nah, kekeliruan sebagaimana ditanbih oleh masyayikh kita. Kenapa? Karena al-baqa adalah sifat apa? Dzatiyah. Sifat dzatiyah. Dan kalimat tersebut akan memberikan pemahaman bahwasanya baqa itu adalah apa? Adalah makhluk. Nah, baik. Innal ladzi katabal baqa li nafsihi. Demikian pula sifat baqa adalah sifat yang lazimah. Nah, sehingga berbeda dengan sifat rahmah. Kalau sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala katakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Sifat rahmah sifat apa? Dzatiyah, tapi juga sekaligus apa? Sifat fi'liyah. Karena Allah merahmati hamba-hambanya, ini fi'liyah, dan merahmatinya sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah telah menetapkan bahwasanya Dia akan merahmati hamba-hambanya. Paham sampai di sini? Paham? Ahmad? Baik. Kemudian berbeda dengan sifat baqa. Sifat baqa, sifat dzatiyah. Nah, lazimah yang senantiasa itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keliru kalau dikatakan innal ladzi katabal baqa li nafsihi. Baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah sifat baqa, sifat dzatiyah. Sehingga penetapan maka penetapan kitabah, yang kitabah terbagi dari dua, kitabah syar'iyah dan kitabah qadariyah. Nah, di sini ada iham, ada suatu makna
yang mungkin dipahami bahwasanya baqa berarti adalah sesuatu yang Allah tetapkan, Allah takdirkan yang sebelumnya tidak ada, sesuai dengan kehendak dan masyiatnya. Dan itu pemahaman yang keliru, sehingga karena akan memunculkan pemahaman yang keliru, hendaknya diganti kalimat tersebut atau dibuang. Karena sebagiannya hanya menikmati dari senandungnya saja, ya, kayak yang sudah banyak di kopas sana kemari. Tanbih perbedaan antara kata rabbukum ala nafsihi rahmah dengan dengan kasus tadi, perkataan seorang penyair, innal ladzi katabal baqa li nafsihi. Dan sifat rahmah, sifat sebagaimana disebutkan tadi, dzatiyah sekaligus juga fi'liyah. Sifat dzatiyah ditunjukkan oleh nama Allah apa? Nama Allah yang mana yang menunjukkan sifat dzatiyah? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat rahmah. Nama yang mana? Indah Aba Muhammad Ar-Rahman. Adapun yang menunjukkan sifat yang fi'liyah yang mana? Ar-Rahim. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-'alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dzikru ridallahi wa ghadabihi wa sakhatihi wa karahiyatihi fil Qur'anil Karim wa annahu muttasifun bidzalik. Penyebutan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan serta sakhat dari isi makna dalam bahasa kita sama. Tapi dalam masalah sifat afanifillah kita tetapkan lafadznya sekaligus maknanya. Jadi lafadznya pun kita tetapkan, walaupun dari isi makna dalam bahasa kita, karena minimnya bahasa kita afanifillah ya, sama. Kemurkaan, kemarahan, baik, wa karahiyatihi dan kebencian, ya, sifat karahiyah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan penyebutan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tersebut. Dan sifat-sifat yang disebutkan di sini adalah sifat ridha, sifat ghadab, dan as-sakhat, kemudian karahiyah. Ini semua adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah yang sifat-sifat fi'liyah ini kembalinya kepada apa? Yang Rifi, kembali pada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan meridai, dan jika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan meridai. Demikian pula ghadab, sakhat dan karahiyah. Tayyib. Dan secara umum falillah ahlul bidah seperti Asy'ariyah, mereka menolak adanya sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beralasan kalau ditetapkan sifat fi'liyah akan menetapkan pada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang baru. Dan ini tidak boleh menurut kaidah mereka. Dan juga sebagaimana keumuman alasan, karena itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini semuanya alasan-alasan yang batil, yang diawali dari pemahaman mereka yang rusak. Ayat yang pertama, wa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini radhiyallahu, penetapan bahwasanya Allah meridai. Ai radiya anhum bima amiluhu min at-ta'at al-khalisah lahum. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka disebabkan apa-apa yang telah mereka amalkan berupa amalan-amalan ketaatan yang murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa radu anhu bima jazahum bihi minan na'im. Dan mereka, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengannya berupa kenikmatan. Baik. Dan awal ayat bagaimana bunyinya? Nah, di Al-Maidah 119 Allah Subhanahu wa taala katakan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah katakan ini adalah hari yang kejujuran orang-orang yang jujur itu memberikan kemanfaatan bagi pelakunya. Dan hari kiamat akan itulah orang-orang yang jujur, mereka betul-betul akan mendapatkan kemanfaatan dari kejujuran mereka semasa hidup di dunia. Ya mungkin di dunia sebagian menganggap kejujuran itu membuat orang rugi dari sisi materi, rugi dari sisi duniawi di pandangan orang-orang yang sudah melenceng fitrahnya. Tapi di dunia pun sebenarnya orang yang jujur tetap selamat. Orang yang jujur tenang hatinya. Apalagi di akhirat, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Jujur dalam beriman, jujur dalam beribadah, tidak berbuat riya, sum'ah, dan jujur dalam bermuamalah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka disebabkan apa tadi? Apa ini? Amalan ketaatan yang mereka lakukan dulu di dunia, dan di sini berupa apa? As-sidq, kejujuran. Kemudian waradu'an, dan mereka ridha, yaitu orang-orang yang jujur tersebut ridha dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa apa? Yang disebutkan dalam ayat. Berupa apa? Arif. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Surga. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah kesuksesan yang besar. Baik. Qala wa ridha minhu subhanahu huwa arfa'u darajatin na'im. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah setinggi-tinggi tingkatan kenikmatan. Makanya kita ketika beribadah dan melakukan apapun di dunia ini, yang kita harapkan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridha adalah apa? Setinggi-tinggi tingkat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dalilnya adalah qala Allah taala wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling besar, yang paling agung. Jadi apa? Berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba.
Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa ridwanun minallah yahilluhu ala ahli al-jannah akbar mimma hum fihi minan na'im. Itu keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada penduduk surga itu adalah apa? Perkara yang paling besar. Lebih besar kenikmatannya dari apa-apa yang mereka rasakan berupa nikmat yang ada saat itu. Padahal nikmat surga ikhwanifillah sudah tidak tergambarkan besarnya, tidak tergambarkan lagi bagaimana nikmatnya. Tapi dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ridwanun minallahi akbar. Kenapa? Fa inna na'imahum lam yatim illa bi ru'yati rabbihim wa ridwanihi 'alaihim. Dikarenakan kenikmatan mereka itu tidak akan menjadi bagus. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mereka tidak akan menjadi bagus kecuali apa? Kecuali dengan melihat Rabb mereka dan mendapatkan keridhaan dari Allah untuk mereka. Wali'annahu al-ghayatul lati ammaha al-'abidun wa nihayah allati sa'a nahwaha al-muhibbun. Faridha rabbil ardi was samawati akbaru na'imin akbaru min na'imil jannah. Faridha rabbil ardi was samawati akbaru min na'imil jannah. Baik, dikarenakan apa? Itu tujuan orang beribadah, alhamdulillah tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan akhir yang kita usahakan untuk bisa mendapatkan ini keridhaan dari Allah. Sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang paling besar dari nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba. Ini makna wa ridwanu minallahi akbar. Nah, karena itulah di dunia ini alhamdulillah kapan saja terjadi persengketaan, misalnya antara seseorang dengan saudaranya, ingat mana yang paling mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terkadang kita merasa sakit. Kalau memang ketika kita mengalah itu akan lebih dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pilih jalan itu. Kenapa? Wa ridwanun minallahi akbar. Dikarenakan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang paling besar yang kita harapkan, nikmat yang paling besar. Dan seorang mukmin kalau yang diharapkan ini, maka hidup ikhwanillah akan nyaman, akan tentram. Tidak peduli dengan pujian orang-orang yang memuji. Ketika dapat pujian, dia pun tidak menyimpang. Dan sebaliknya ketika mendapatkan celaan, dia pun tidak mundur ke belakang. Tapi terus maju, berusaha untuk bisa menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Di sini alhamdulillah dalam ayat yang pertama menunjukkan bahwasanya Allah disifati dengan sifat ridha. Bahwasanya Allah meridai hamba-hambanya, berarti di sini sifat fi'liyah. Kemudian yang kedua, wa qauluhu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Ayat yang kedua berhubungan dengan penetapan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah disifati dengan sifat ridha juga di ayat yang lain Allah mensifati dirinya dengan sifat ghadab. Siapa saja membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Dan balasannya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya, serta laknat Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ada 3 ancaman yang sangat keras bagi seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, "Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan wahtariza biqawlihi mu'minan
an qatlil kafir. Wa biqaulihi muta'ammidan an qatlil khata'. Siapa saja membunuh mukmin dengan sengaja. Nah, kata mukmin ini untuk mengeluarkan seorang yang terbunuh yang apa? Masuk golongan apa, orang kafir. Berarti seorang yang membunuh orang kafir tidak masuk dalam hukum ini. Demikian pula kata muta'ammidan, dengan sengaja untuk mengeluarkan pembunuhan yang sifatnya karena kekeliruan, karena salah. Tidak ingin membunuh tapi apa? Ternyata terbunuh. Misalnya seorang latihan tembak, mengarahkan kepada sasaran sudah apa? Sudah benar. Tapi ternyata ada orang lewat di depan sana, tanpa diketahui sehingga apa? Terkena. Atau suatu peluru nyasar. Main di lapangan tembak sudah betul, tapi ternyata ada orang jalan-jalan di sana sehingga terkena. Baik. Atau seorang mengendarai mobil. Baik. Sudah jalan benar, tiba-tiba ada yang lari. Yang lari dengan cepat, menyeberang. Ini apa? Qatl khata', suatu apa? Pembunuhan yang keliru tanpa ada kesengajaan. Ini keluar dari hukum yang disebutkan dalam ayat ini. Wal muta'ammid huwa alladhi yaqsidu man ya'lamuhu adamiyyan ma'suman fayaqtuluhu bima yaghlibu 'ala dhanni mautuhu bih. Dan seorang dikatakan membunuh dengan sengaja. Seorang membunuh dengan sengaja yaitu seorang yang memang memaksudkan orang yang telah dia ketahui dari kalangan Bani Adam yang terjaga darahnya. Dia tahu memang dia seorang manusia dan tahu darahnya itu haram ditumpahkan. Dan memaksudkan memang dia mendatanginya untuk apa? Membunuh dia. Dia bunuh dengan apa? Dengan sesuatu yang dugaan kuat akan menjadikan dia mati. Dengan pisau kah, dengan belati, dengan parang atau dengan tembak. Tapi misalnya seseorang datang ke orang marah, memang dia menuju ke orang itu, datang gedor pintu, tapi pakainya apa? Pakai pancing misalnya, pancing untuk nutup dia, dipukul pakai pancing untuk orang mati. Kalau yang seperti ini, Alhamdulillah tidak masuk dalam qatl muta'ammid. Kenapa? Karena dipukul pakai apa? Pakai gagang pancing, ya biasanya tidak mati. Dan masuknya dalam syibhu amdin, karena dia datang sengaja, cuman alatnya sebenarnya secara umum tidak menjadikan dia terbunuh. Ini jenis pembunuhan yang ketiga, yaitu syibhu amdin, menyerupai pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan ada tiga jenis. Muta'ammidan, yang datang ancaman. Kemudian khata'an, yaitu yang keliru. Maka dia dimaafkan, tapi tetap dituntut untuk membayar fidyah dan menunaikan kafarah. Dan yang ketiga syibhu amdin, yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Yang menjadi pembahasan ayat ini berhubungan pembunuhan muta'ammid yang sengaja. Qala fajaza'uhu ay iqabuhu fil akhirah, maka balasannya di akhirat jahannam khalidan fiha, neraka jahannam. Jahannam yaitu tabaqatun min tabaqatin nar. Itu salah satu lapisan dari lapisan-lapisan neraka. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jahannam akhwanifillah
ajamiyah la tansarif. Jadi ya jahannam. Berarti apa? Ghairu munsharif. Kenapa? Karena alamiyah ma'al ujmah. Kenapa dinamakan jahannam? Sumiyat na'am bidzalik li bu'di qariha. Dinamakan dengan jahannam dikarenakan apa? Jauhnya dasarnya. Berarti sangat dalam. Baik. Suatu sumur dikatakan bi'run jahannam. Bi'run jahannam apabila dasar sumur itu sangat dalam. Baik. Ini menurut sebagian apa? Sebagian ahli lughah. Dan yang lainnya mengatakan bahwasanya jahannam diambil dari kata juhumah, yaitu hilal. Jadi sumiyat bidzalik na'amlihi ladzi amriha fil adab. Dinamakan yang demikian itu karena apa? Karena betapa dahsyatnya adab yang ada di sana. Dan kedua, perkara ini tidak saling bertentangan, teman. Nah, neraka jahanam berarti neraka yang sangat dalam dan apa? Adabnya sangat keras. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Khalidan fiha ay muqiman fi jahannam. Wal khulud huwal muqsud tawil. Nah, kekal di dalamnya maksudnya apa? Dia berada dalam waktu yang lama di dalam neraka jahanam tersebut. Dan kata al-khulud afanillah yang dimaksud adalah al-muqsud tawil, yaitu tinggal dalam jangka waktu yang lama. Dalam bahasa Arab, seseorang tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama ini dinamakan dengan khulud juga, walaupun suatu saat dia meninggalkannya, yaitu pergi dari tempat itu. Ini salah satu makna, dan dengannya kita ketahui bahwasanya pendalilan orang-orang Khawarij, bahwasanya orang yang membunuh mukmin dengan sengaja hukumnya kafir, ini tidak benar dengan ayat ini. Kenapa? Karena khalidan fiha tidak melazimkan mereka apa? Selama-lamanya di sana. Baik. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Memang tinggal terancam dengan neraka jahanam dan apa? Lama di dalamnya. Ini salah satu jawaban. Dan sebagian ulama menjawab yang lain, kalau memang dimaknakan kekal selama-lamanya, maka yang dimaksudkan adalah seorang yang menghalalkan, dalam dirinya ada penghalalan terhadap apa? Perbuatan tersebut. Karena menghalalkan perkara yang Allah haramkan merupakan salah satu penyebab seorang dikeluarkan dari Islam, yang dinamakan dengan istilah istihlal. Istihlal yaitu apa? Meyakini halalnya suatu perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Ini salah satu pembatal keislaman. Khamar misalnya, khamar haram, dia tidak minum tapi meyakini tidak, khamar itu halal. Kafir atau mukmin? Dia kafir dengan sebab itu. Kenapa? Karena jatuh dalam perbuatan istihlal ma harramahullah. Walaupun tidak minum, tapi yang lain minum, tapi yakin itu tidak haram, cuman aku masih belum mampu. Ini maksiat tidak sampai derajat haram. Paham bedanya? Bedanya paham? Satunya dari sisi keyakinan, akidah dia, kalau khamar itu halal, maka ini kufur. Satunya meyakini haram, tapi apa? Tapi karena hawa nafsu dia meminumnya, di sini dia dihukumi pelaku maksiat, tapi tidak sampai derajat kafir. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, ini syahidnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ma'tufun ala muqaddar dalla alaihi siyaq, ay ja'ala jazaahu jahannam wa ghadiba alaihi. Diatofkan pada sesuatu yang muqaddar yang ditunjukkan oleh konteks ayat, yaitu
Allah Subhanahu wa taala jadikan balasannya neraka jahanam dan Allah murka kepadanya. Di sini penetapan sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Yang sifat ghadab sifat fi'liyah yang kembali kepada masyiah. Baik. Dan sekali lagi sifat marah atau murka ini tentunya berbeda dengan yang ada pada makhluk. Sehingga tidak ada kemudian cacat atau celah bagi Allah. Adapun ghadab sifat marah pada makhluk ini merupakan suatu sifat kekurangan. Sifat kekurangan pada makhluk di antaranya sifat ghadab. Tapi ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan. Karena menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan keperkasaannya dan seterusnya. Dan tentunya ghadabnya Allah berbeda dengan ghadabnya makhluk. Sehingga batil pernyataan orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain yang menyatakan tidak boleh kita menetapkan sifat ghadab. Kenapa? Karena hakikat marah adalah mendidihnya darah. Sehingga seseorang ketika marah akan akan melakukan perbuatan yang di luar kebiasaan yang bagus. Akan keluar dari adab dan seterusnya. Ini bagi manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tetapkan sifat itu sesuai dengan kesempurnaannya. Wala'anah ay taradahu an rahmatih. Dan Allah melaknatnya, maksudnya Allah usir dia dari rahmatnya. Wala'nu huwa tardu wal ib'adu an rahmatillah. Dan yang maksud dengan laknat adalah at-tard wal ib'ad. At-tardu wal ib'ad, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah dijauhkan dari rahmat, bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan? Nasallallahu alaihi. Ini doa ayat, dipahami maknanya. Nasallallahu at-taufiq wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Nafa'il hadza subhanallahi